Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Sabtu 9 September 2023. Dalam renungan harian yang menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kita hingga terpelihara sempurna di dalam Allah. Renungan harian ini dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO yang berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang memberikan setiap umat hidup dalam kemaksimalan karakter Kristus sebagai prasyarat pelayanan yang dahsyat. Kami bersama memohon tuntunan Roh Kudus agar menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang kaya akan solusi kehidupan dan memberikan kuasa surga, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda remaja yang sungguh dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan ini saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-10 sampai 11 dengan judul Tanah Kanaan sebagai milik pusaka. Mazmur pasal 105 ayat 10 sampai 11. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Maka dari bacaan ini, mari kita bersama-sama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah ketetapan Allah kepada Yakub bersifat kekal? Ketetapan Allah kepada Yakub bersifat kekal, sebab ketetapan Allah selamanya kepada Bapa Abraham, Ishak, dan dari dalam kitab Mazmur 105 ayat 10 ini, Allah mengukuhkan perjanjiannya pada Yakub. Pada ayat sebelumnya Allah telah berbicara kepada Yakub dalam mimpi, yaitu dinyatakan dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15, demikian sabdanya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara kekasih Kristus, Bapak Ibu yang terhormat, meskipun Yakub pernah menipu, tetapi ketika Yakub sadar diri, mengaku dosa dan bertobat, maka Allah menerima kembali Yakub selaku pewaris yang menurunkan Mesias. Yakub hidup seperjanjian dan seperjalanan dengan Allah. Yakub secara nyata menunjukkan pertobatan dan pengabdiannya pada Allah, sehingga Yakub dalam perlindungan ilahi yang istimewa, yang pada akhirnya Yakub akan kembali ke tanah leluhurnya, mengangkat Tuhan sebagai Tuhannya, membangun rumah bagi Tuhan untuk pemujaan. Pada kitab Mazmur 105 ayat yang ke-10 ini merupakan panggilan bagi bangsa Israel untuk hidup menyembah, memuji, menaati, dan mencari Tuhan, karena Allah secara ajaib telah menuntun sejarah pribadi dan komunitas bangsa Israel.
ketetapan Allah bersifat kekal bagi umatnya yang menjangkau hingga masa perjanjian baru, di mana Allah telah membuat perjanjian yang baru dengan umat manusia di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sekali untuk selamanya bagi seluruh umat manusia. Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kekasih Kristus untuk itu selaku orang percaya pada masa kini, kiranya kita dapat lebih lagi memandang perbuatan Allah pada masa lalu, mengingat pemeliharaan Allah yang ajaib pada masa kini, seraya kita meyakini bahwa perbuatan ajaib Allah pada masa yang akan datang, dan meyakini bahwa Allah pasti memberikan tempat abadi bagi kita di dalam Tuhan selamanya. Untuk itu mari bersama berkomitmen seperti halnya dalam kitab Galatia pasal kedua ayat yang ke-20 yang demikian sabdanya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pertanyaan kedua, apa milik pusaka yang ditetapkan Allah untuk Israel? Adalah tanah Kanaan. Allah yang mengikat perjanjian atau ketetapan abadi Allah dengan umatnya melalui Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan ketetapan Allah karena Allah sendiri yang mengikatnya. Sekalipun umat Allah berulang-ulang kali melakukan dosa dan kegagalan di hadapan Tuhan, namun ketetapan Allah dengan umatnya tidak akan berubah oleh Allah. Dan dalam perjanjian itu terkandung janji Allah bagi umatnya tentang tanah perjanjian yang akan menjadi milik pusaka bagi umat Allah, yaitu Kanaan. Bapak Ibu, kekasih Kristus yang sungguh berharga di mata Allah. Apakah arti ketetapan Allah itu pada masa kini? Jawabannya bukan lagi tentang janji tentang tanah Kanaan, tetapi ketetapan Allah itu adalah penyertaan Allah, sehingga setiap umat dapat hidup mengalami kemaksimalan, baik selaku bapak, selaku ibu, selaku anak-anak, dan maksimal dalam pelayanan. Contohnya, maksimal selaku bapak atau selaku sumber bagi keluarga yang melindungi, mengarahkan dengan teladan. Jika seorang bapak bersih kelakuannya, maka seluruh keluarganya diberkati. Maksimal selaku ibu atau penolong bagi keluarga yang hidupnya terbukti memberi kehidupan bagi keluarganya secara rohani maupun jasmani. Maksimal selaku anak, jika anak menghormati dan berbakti pada orang tuanya sebagai bentuk berbakti pada Allah. Maksimal selaku orang tua dalam usia indah, jika hidup dapat menjadi contoh teladan, sosok figur orang yang taat dan menjadi inspirasi bagi anak cucunya. Maksimal selaku pelayan di keluarga, di gereja dan masyarakat, jika hidup dengan karakter Kristus, yaitu hidup dengan penuh ketaatan, kejujuran, kesetiaan,
kerendahan hati, penuh kasih mesra dan hidup sepenuhnya dikendalikan oleh Allah dalam melaksanakan misi ilahi, yaitu mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu hidupnya di dalam dunia ini. Kekasih-kekasih Kristus, ketetapan Allah di masa kini bahwa Allah senantiasa menuntun, menyertai, melindungi, dan memampukan umat untuk hidup bukan hanya sekedar menerima anugerah hidup kekal, tetapi membawa banyak jiwa berjumpa dengan Kristus. Hidup tidak hanya memiliki tujuan kemuliaan Allah, tetapi di dalam diri memiliki penggeraknya, yaitu kuasa Roh Kudus di dalam diri. Hidup tidak hanya menerima Roh Kudus sebagai jaminan kepastian keselamatan, tetapi hidup ini haruslah dipenuhi Roh Kudus sebagai prasyarat pelayanan yang dahsyat. Maka hidup bukan hanya melakukan firman Tuhan, tetapi sampai hidup kita dipercaya Allah dalam kemaksimalan karakter Kristus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15-16 demikian sabdanya, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus." Saudara pemuda remaja, Bapak Ibu sekalian, maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Tanah Kanaan sebagai milik pusaka, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup lebih lagi bersyukur karena perbuatan Allah yang ajaib yang telah menetapkan umat hidup dalam anugerah hidup kekal. 2. Hidup lebih lagi menyembah, memuji, menaati, dan mencari Allah. 3. Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi umat dan menyerahkan dirinya untuk umat. Dan yang keempat, hidup maksimal dalam karakter Kristus dalam misi ilahi. Amin, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lakukan komitmen kita bersama-sama ini dengan bersama memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena berkesempatan hidup dalam kemaksimalan karakter Kristus. Kami doakan dan perjuangkan teladan hidup kami membawa dampak banyak orang mengenal dan memiliki relasi kekal dengan Allah. Kiranya kemaksimalan pelayanan kami dapat lebih lagi mengalirkan daya dampak penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan menerimanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam sehat limpah berkat, dan selamat berkarya lebih lagi. Tuhan Yesus menyertai kita kini dan selamanya. Haleluya.